Maka Abah pernah membuat sayembara. Siapa yang bisa menunjukkan Sayyid Ahmad bin Isa pernah hijrah adalah ke Yaman, maka kata Abah akan berikan adalah sebagai hadiah 200 juta. Bahkan saat itu plus Pelfire. Hari ini masih berlaku, ya. Karena semua kebenaran harus butuh pengorbanan, sahabat. Maka Abah ingin selesai proses ini. Dan juga Abah meminta kepada orang-orang yang menggunakan Ba'alwi ini, berhentilah saudaraku, karena ini akan membuat masalah dari semua. Walaupun Abah sudah ngerti situasinya sekarang sudah perang bintang. Adalah termasuk orang yang merobohkan Bung Karno dengan isu PKI. Maka selalu isu PKI ini digunakan untuk secara politik dari awal. Rizik Syihab selalu teriak PKI, PKI. Hei Rizik. Bangsa Mula, Yaman Selatan. Bahkan bapaknya, kakeknya Habib Ali Al-Jupri, presiden PKI. Wahai dunia, wahai orang Islam, meleklah sedikit dari semua. Tanpa untuk menjelekkan siapapun, yang kita sampaikan adalah fakta, maka Abah ingin memberikan jawaban kepada sahabat-sahabat yang masih ragu. Walaupun secara nasional insya Allah adalah lebih dari 80% rakyat Indonesia sudah sadar. Yang pertama buat sahabat-sahabat Abah yang masih bertanya, dan Abah tidak marah sama kalian. Kalian yang masih mencintai para habaib, tidak apa-apa, Abah tidak marah. Karena itu adalah keyakinan kalian. Tapi pada saat kalian bertanya kepada Abah tentang, Bah, tolong jelaskan sekali lagi tentang biar kami semakin mantap, kata mereka. Ini ada kelompok ya sahabat yang masih antara ragu, ya. Dan Abah sudah berkali-kali berkata, kalau kalian takut dosa, meninggalkan mereka. Dalam arti meninggalkan sebagai duriat Rasul, dengan tujuan bahwa untuk menjaga marwah Rasulullah SAW, dengan tujuan adalah untuk menjaga kemurnian Islam, demi menjaga keutuhan NKRI, demi menjaga adalah kebaikan kepada manusia. Kata Abah, kalau kalian masih takut meninggalkannya dosa, serahkan sama Abah saya itu semuanya. Karena di situ Abah ada keyakinan dari seluruh 9 lapisan ilmu yang sudah Abah pelajari, sahabat. Dahulu sebetulnya kalau Abah mau kisah tentang awal, sebetulnya walaupun Abah sudah tidak suka dengan adab dan perilaku Habib ini karena Abah korban, tetapi pada saat ada seseorang yang bernama Kiai Maduddin adalah mengatakan mereka batal, munkoti, ya. Waktu itu tetap sebetulnya Abah diam-diam adalah mempelajari, ingin melawan Kiai Maduddin sebenarnya. Tetapi begitu makin digali faktanya dari berbagai ilmu, malah justru semakin nyata kebatilan mereka. Jadi sekali lagi sahabat, semangatnya adalah bukan untuk memecah belah, semangatnya bukan untuk menghina siapapun, tetapi adalah untuk menyadarkan adalah warga negara Republik Indonesia yang telah nyata bahwa mereka adalah sekelompok orang yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu secara politis. Dahulu sahabat, sungguhnya mereka dimanfaatkan oleh Belanda, dan kemudian pada era setelah kemerdekaan mereka dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang ingin adalah mempertahankan status quo di sini. Karena dari hasil penelitian berbagai bangsa di dunia, sahabat, sesungguhnya adalah pada saat seseorang ingin menguasai sebuah negara, maka yang paling mudah adalah menjual isu nasab. Ada simbiosis mutualisme yang menggunakan mereka adalah mereka bisa menguasai manusia, tetapi bagi mereka yang dimanfaatkan adalah juga mendapatkan benefit karena mereka dinisbatkan kepada nasab manusia yang mulia, manusia yang dicintai oleh banyak manusia. Akhirnya mereka bisa mendawir dan mendapatkan keuntungan ekonomi, ya. Nah, Abah ingin menjawab, ya sebetulnya Abah sudah malas membahas nasab karena bagi Abah sudah selesai. Tetapi kalau ada beberapa daerah, beberapa kelompok, bahkan organisasi yang masih mempertanyakan kepada Abah, Bah tolong tegaskan sekali lagi tentang keadaan mereka itu. Saya ini di antara dua kaki, antara meninggalkan dan takut meninggalkan. Maka Abah katakan, kalau kalian takut meninggalkan karena mereka dianggap zuriat Nabi, Abah yang akan berhadapan dengan Rasulullah mengatakan itu, ya. Dan kalian yang takut boleh menyerahkan dosanya kepada Abah, tapi bukan untuk perpecahan, bukan untuk memusuhi, tetapi adalah untuk menyadarkan mereka adalah karena mereka pun berhak untuk selamat, mereka pun berhak untuk mendapatkan ampunan Allah, berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, karena mereka sudah kelampau batas. Jadi buat saudara-saudaraku yang bertanya di Kalimantan, ya, di Kalsel, ada yang dari Kalsel, ada juga dari Sulawesi, ya, juga ada dari Irian yang bertanya kepada Abah. Jadi bisa disimpulkan, selain Abah menggunakan adalah penglihatan batin, maka tempo hari satu-satunya yang berikan adalah tanggapan. Kalau Bang Haji Roma baru sampai hakul yakin, tapi kalau Abah sudah sampai isbatul yakin.
Apa bedanya hakul yakin dengan isbatul yakin? Isbatul yakin adalah sahabat pada dasarnya setiap manusia bisa dipandang adalah secara batin kalau manusia sudah memiliki 4 tingkatan melihat. Ro'a, nadhara, basyirah, dan absar. Sungguhnya wujud manusia bisa kita melihat adalah secara hakikatnya. Itulah. Tetapi itu adalah pandangan batin, bukan pandangan secara ilmu fikih. Sementara nasab adalah yang berkaitan juga adalah dengan ilmu fikih, walaupun adalah dia tidak bisa dikelompokkan kepada ibadah maupun dikelompokkan kepada dari PAN 4 adalah tentang fikih. Ibadah, muamalah, ubudiyah, munakahah. Karena memang nasab ini adalah satu ilmu yang tidak betul-betul adalah referensinya adalah secara lengkap. Tetapi dari pendalaman apa yang disampaikan oleh Kiai Maduddin Usman, oleh Gus Abbas, kemudian juga adalah oleh Kiai Nur Ihya, Gus Jajuli semua, dan juga oleh Kiai Profesor Masanim Ali, Dr. Sugeng, kemudian juga didukung dengan ulama-ulama yang memiliki adalah ad-dirasah al-islamiyah seperti Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Agil Siraj, bahkan Kiai Mustafa Bisri sendiri, walaupun adalah barangkali saudaranya adalah masih berpihak pada Ba'alwi, tapi beliau adalah Abah percaya Kiai Mustafa Bisri adalah seorang ulama yang arif, yang bisa memandang dengan mata batin. Maka Abah katakan, secara ilmu nasab mereka sudah batal. Karena tidak ada fakta dari mulai awal adalah bahwa Syed Ahmad bin Isa adalah pernah hijrah. Jadi tidak ada tokoh yang bernama Syed pernah hijrah. Syed Ahmad bin Isa al-Muhajir itu tidak ada. Karena faktanya sampai hari ini makamnya adalah masih di Irak. Tadi semua. Tidak ada bukti filologi, tidak ada bukti adalah arkeologi, tidak ada bukti kitab yang sejaman. Inilah maka Abah pernah membuat sayembara. Siapa yang bisa menunjukkan Syed Ahmad bin Isa pernah hijrah adalah ke Yaman, maka kata Abah akan berikan adalah sebagai hadiah 200 juta. Bahkan saat itu plus Pelfire. Hari ini masih berlaku. Ya, karena semua kebenaran harus butuh pengorbanan, sahabat. Maka Abah ingin selesai proses ini. Dan juga Abah meminta kepada orang-orang yang menggunakan Ba'alwi ini, berhentilah saudaraku, karena ini akan membuat masalah dari semua. Walaupun Abah sudah ngerti situasinya sekarang sudah perang bintang dari semua. Kemudian secara ilmu nasab batal, secara ilmu sejarah batal. Karena untuk ilmu sejarah, baik sejarah dunia maupun sejarah Nusantara, Abah mengerti. Sejarah Wali Songo kapan datang? 1400 Hijriah. Mereka bahkan Ba'alwi baru 1880 sekian setelah perang Diponegoro. Abah mengerti. Siapa Habib, siapa Syed, siapa Syarif, Abah mengerti. Jadi inilah ya yang harus dipahami oleh kita. Yang harus dipahami oleh kita, saudara-saudaraku semua, bahwa jadi secara ilmu sejarah, sahabat, Abah sudah menjelaskan di dalam Bisikan Roma bersama Bang Haji Roma Irama, karena kita harus menyampaikan fakta. Ya, silakan kalian rujuk. Sekarang lagi viral dari semua adalah diskusi Abah di dalam acara Bisikan Roma dengan Bang Haji Roma Irama. Kemudian juga secara ilmu filologi, Profesor Manasim Alib sudah menjelaskan sedemikian banyak. Bahwa kemudian Gus Jajuli sudah menegaskan, berbagai kitab sudah diaji oleh Gus Jajuli, sesungguhnya adalah penentuan makam Syed Isa al-Muhajir, itu adalah diisbat abad ke-9 oleh seorang Habib yang bernama Habib Ali Asyakron. Dan penentuannya adalah lewat mimpi. Bagaimana mungkin duriat seorang Rasul yang mulia bisa dipercaya adalah hanya dengan seorang mimpi dari seseorang yang bukan Rasul, yang bukan Nabi, dari semua ya. Kemudian juga ada lagi yang kedua yang mengisbat bahwa Syed Ahmad bin Isa adalah pernah hijrah dan makamnya ada di Yaman adalah dari pingsannya seseorang, pengakuan pingsan. Bagaimana mungkin? Adapun berkaitan dengan syuhra wal istifadah sudah nggak tepat pandang dari sudut apapun, dari sudut pahami. Kemudian adalah secara arkeologi, sahabat, dunia sudah berkembang, ilmu pengetahuan sudah sekarang sebagian jauh. Segala apa di dunia, jangankan bicara tentang 1000 tahun yang lalu, bicara mereka adalah abad ketiga, keempat, ya, ataupun dimulai dengan kisah dongeng palsu dari Habib Ali Asyakron, adalah sekarang sesungguhnya dengan ilmu arkeologi Allah siapkan adalah juga bisa dibantah karena tidak ada peninggalan bukti-bukti otentik tadi semua ya. Kemudian juga secara ilmu genetika, lebih dari 700 orang dari mereka di Indonesia, di Yaman, di Maroko, sesungguhnya adalah mereka semua hampir sama. Haplogrupnya adalah G. Pahami ini, haplogrupnya adalah G, sementara duriat Rasul adalah J1. Ya, silakan siapapun kalian adalah bisa mengujinya tadi semua. Maka inilah yang harus difahami ya. Kemudian secara ilmu adab adalah kalau dikaitkan dengan duriat Rasul juga tidak ada. Secara akhlak batal ya, secara tauhid juga batal. Karena mengkultuskan manusia, baginda Nabi sekalipun. Itulah kenapa dalam Al-Qur'an sahabat pada saat Uzair dikatakan putra Allah,
seolah dikaitkan kepada Allah. Kemudian pada saat Isa Al-Masih dikaitkan putra Allah. Ada satu surat dalam Al-Quran. Kemudian Allah menegaskan surat At-Taubah ayat 31, tidak boleh adalah ada ilah-ilah yang kita anggap, yang kita sandarkan manusia bisa memberikan syafaat. Abah sudah katakan, demi Allah, demi Rasul, makhluk-makhluk ini tidak akan bisa memberikan syafaat. Di dunia saja adalah mereka hanya merusak, boro-boro memberikan syafaat. Di dunia mereka adalah hanya mencari syafaat dengan menjual nasab untuk nasib mereka. Ya, ya kalau Abah sampai hari ini masih ada Abah Habib yang Abah bantu, yang secara ekonomi mereka sudah jujur. Abah masih membantu sebagian dari mereka. Bukan apa-apa, karena tetap kita tidak boleh, tujuannya adalah bukan untuk menyakiti siapapun. Yang kita luruskan adalah sesungguhnya adalah meluruskan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah direndahkan, dimurahkan, bahkan dijadikan alat politik, dijadikan alat mencari duit oleh mereka. Maka oleh itu sadarlah saudaraku. Maka kepada sahabat Abah di Kalsel dan sahabat yang tadi yang memberikan, mohon sekali lagi Abah tegaskan biar kami berpindah. Abah katakan, kalau kamu takut dosa, kasih ke Abah saya itu. Kalau kalian masalah di hadapan pengadilan Allah, kasih. Karena ini adalah terbaik. Ya, yang harus kata Allah, ittakhidu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Ingat, hati-hati secara tauhid dari semua ya. Ini adalah dijelaskan tentang sekelompok manusia. Mereka menjadikan para rabi, adalah di kalangan dulu para kiai kalau zaman sekarang. Atau orang yang merasa, orang yang memiliki kedekatan dengan utusan Tuhan. Mereka menjadikan mereka sandaran seolah-olah untuk memberikan syafaat kepada Allah. Tidak ada, sahabat. Allah sudah mereka menjadikan para rabi Yahudi, para rahib, para Nasrani sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Abah katakan, demi Allah, mereka, bahkan kata Abah juga, baginda Nabi Muhammad SAW sekalipun, ya, itu hanya pada saat memberikan syafaat setelah Allah izinkan. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Bukan Nabi Muhammad memberikan syafaat. Ingat, Muhammad itu makhluk. Muhammad itu manusia. Seluruh manusia, la haula wa la quwata. Kenapa Allah menegur Nabi Muhammad? Adalah pada saat beliau menangis meminta pamannya Abu Thalib beriman. Innaka la tahdi man ahbabta. Ada 6 ayat dalam Al-Quran. Ya Muhammad, akulah yang berikan syafaat. Seluruh jami'an syafaat milikku, kata Allah. Ya. Maka jangan pernah kalian punya anggapan karena dibulak-balikan fakta oleh mereka tentang mereka bisa. Jangankan mereka. Nabi Muhammad, wallah, hanya kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi jangan dibalik, bukan Nabi Muhammad minta. Allah. Ridho Allah. Jadi kalau seandainya orang-orang ini biadab, tidak beradab, apa mungkin Allah akan izinkan? Tidak. Ini bukan tentang anak kolong, Bung. Ini bukan tentang anak keturunan presiden. Anak Nabi Nuh saja sampai kata Allah, laisa min ahli. Bayangkan. Anaknya Rasulullah asli, laisa min ahli. Allah yang menentukan. Seolah-olah, Nuh, kamu tidak bisa memberikan syafaat pada Kan'an. Laisa min ahli. Coba. Berarti Rasul tidak bisa memberikan syafaat. Semuanya. Manusia tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Kan manusia, siapapun, pada posisi la haula wa la quwata illa billah. Kemudian mari sahabatku sadarlah. Jadi kalau kita kurang apa lagi bukti habaib ini? Buat saudara-saudaraku yang bertanya. Abah ada tulisan, kalau ditanya gembong PKI siapa? Habib. Dari awal. Tahun 48 Habib, tahun 65 Habib, dari semua. Sadarlah. Bahkan orang yang menggunakan Habib ini dengan isu PKI adalah termasuk orang yang merobohkan Bung Karno dengan isu PKI. Maka selalu isu PKI ini digunakan untuk secara politik dari awal. Rizik Syihab selalu teriak PKI, PKI. Hei, Rizik. Bangsa Mula, Yaman Selatan. Bahkan bapaknya, kakeknya Habib Ali Al-Jupri, presiden PKI. Wahai dunia, wahai orang Islam, meleklah sedikit tadi semuanya. Ditanya gembong PKI Habib, dari mufti penjajah Habib. Kalau sekarang teriak-teriak sebagai pembantu kemerdekaan, tak satupun makam pahlawan yang ada nama Habib. Yang jelas, kalau kalian klik tentang orang-orang yang memiliki jabatan, adalah para letnan, kolonel adalah dari bangsa Belanda. Semuanya marganya adalah Habib. Kalian klik sejarah. Ya. Kalau ditanya lagi siapa lagi, ya. Bahkan mereka, kalau siapa yang menghancurkan bukti-bukti sejarah di Nusantara dibom, Habib. Ya, bom candi pernah dibom oleh mereka. Yang ngajakin makar tiap waktu ngajak perang, Habib. Tidak ada yang pernah orang kita mengajak perang. Kemudian pemerintah dibilang togut, tapi minta proyek pada pemerintah, Habib. Kalian tanya si Aguan tuh, siapa yang memimpin PIK itu semua, Habib. Itu dari marga Aidik, dari semua, ya. Kemudian ulama Nusantara,
Kemudian makam palsu, siapa itu penggeraknya? Habib. Ini semua ya. Kemudian ulama asli Nusantara dihina, Habib yang selalu menghina ulama Nusantara. Kemudian Mbah Hashim diserang oleh siapa? Habib. Asyagab. Tadi semua ya. Askop, skop buat angkut pasir. Tadi semua ya. Termasuk juga wali Pentagon, Habib. Tadi semua. Silahkan kalian mau percaya atau tidak. Gus Dur dihina, buta mata, buta hati. Habib. Tadi semua. Orang NU. Kalian cuma nurut udut doang di Indonesia ini. Hanya ngejar-ngejar proyek saja. Tadi semua. Sama Suriahnya. Juga Tanpidiahnya. Kalian bertanggung jawab di akhirat nanti. Tadi semua ya. Kemudian wali setan. Katanya keluar dari mulut siapa? Habib. Tadi semua ya. Gus Said dihina oleh siapa? Habib. Tadi semua. Jualan nasab kayak LMM. MLM. Habib. Tadi semua. Mereka seperti MLM. Tadi semua ya. Abah korbannya. Tadi semua. Makam dimodif kayak film horor, channel film horor, dikasih tenda, dikasih apa. Padahal kalian ngaji. Bahkan makam seharusnya adalah bagaimana kalian coba. Dalam Imam Syafi'i memperlakukan makam seorang muslim. Bukan menjadikan makam adalah bisnis. Habib di mana-mana. Tadi semua. Bahkan Senokor Gronyo mengatakan Habib adalah penyembah makam. Itu sudah Senokor Gronyo yang bilang. Tadi semua ya. Kemudian juga sejarah dibelokin. Habib lah sutradaranya. Tadi semua. Dari NU dibelokkan. Sejarah nasional dibelokkan. Pengakuan pahlawan nasional Habib kepada siapa? Pangeran Penogoro. Padahal dulu dihina oleh siapa? Mufti Batavia, Habib Utsman bin Yahya, yang mengatakan perang mereka, perjuangan mereka adalah gurur Habib yang keroknya. Tadi semua ya. Inilah yang harus kalian pahami. Kalau kalian masih ragu, Jatman dibelokin sampai sekarang menjadi Patman. Habib yang kalian muliakan itu. Ya, tadi semua yang dicium kakinya. Tadi semua ya. Coba. Wallah berhadapan dengan abadi akhirat nanti. Berani dengan Lutfi bin Yahya, Rizik Syihab dan Suluk Ba'awi. Kita buktikan tadi semua. Kalau ada, itu pun kalian nggak ngerti lagi akhiratnya kayak apa. Tadi semua ya. Tes DNA gagal semuanya. Habib tadi semua. NU dibilang ulama, yang bilang ulama NU dekat pemerintah adalah monyet-monyet bersorban. Habib yang bilang itu. Yang menyebut Kiai Ma'ruf Amin babi. Habib tadi semua ya. Kemudian yang menyebut kaki Habib yang zina, yang bodoh, lebih mulia dari 70 ulama NU yang alim. Habib. Kemudian yang bilang di hari kiamat Habib jadi panitia kiamat. Habib. Ini kemudian kegoblokan, kebodohan. Yang ngerti ilmu tadi semua. Kemudian dikatakan lagi masih banyak kalau abah tulis ini yang bilang hari kiamat apa yang bisa nyariin orang disiksa di neraka jahanam. Habib tadi semua. Yang bisa mi'raj 70 kali. Habib tadi semua. Dan pendukungnya ulama-ulama tolol. Dibilang karomah. Bung, karomah itu beda dengan khurafat. Pada saat karomah itu adalah mereka selalu mengagungkan sisi Allah. Allah yang dilihat. Kekuasaan Allah yang dilihat. Termasuk syafaat. Allah yang dilihat. Adapun yang termasuk juga adalah khurafat. Pada saat di sisi makhluk. Makhluk punya daya. Makhluk punya kehebatan. Seperti kisah tadi semua. Pakai mukodam. Ya. Ya. Pakai mukodam yang palsu. Tadi semua. Ya. Inilah ya kisah 70 kali mi'raj. Dan mi'rajnya kayak Rasulullah. Tadi semua. Oleh-olehnya adalah pada saat dia mi'raj ke Palembang, pempek. Pada saat dia mi'raj ke Garut, tahu. Coba tadi semua ya. Kemudian Nabi Muhammad dihina belajar ilmu nahu ke Habib. Bahkan ada seorang Habib di Jawa Timur mengatakan, Hasan, kau tidak pantas jadi muridku. Yang pantas jadi muridku tuh Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Coba. Habib. Tadi semua ya. Indonesia milik Aulia Tarim. Habib. Tadi semua ya. Pulau Jawa milik Habib. Habib. Tadi semua ya. Jawa Barat milik Habib adalah Habib yang kuasai tadi semua. Habib yang pegang payudara di jalan dimanapun syafaat. Coba ulama-ulama tolol yang masih mengikuti dia. Di mana akal ilmumu itu? Tadi semua ya. Kemudian dikatakan lagi perempuan yang ditiduri Habib syafaat. Berkah katanya. Saya ada saksi hidup yang kayak begitu. Dia bilang apa? Saya tungguin dia. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Berkah. Syafaat buat keluarga saya. Coba. Itu yang ngomong itu. Bukan orang tadi bukan main. Bahkan juga mereka bikin tentang pernikahan. Ya. Syarifah. Siapa yang menikahi Syarifah? Kata dia tidak akan diampuni sampai akhir zaman. Seumur-umur di neraka. Kecuali mengembalikan keperawanannya. Habib. Sementara dia. Perempuan orang kita. Bahkan dikawin aja enggak. Sudah dikawin juga tidak bertanggung jawabkan. Tetangga saya beberapa orang. Korban Habib. Daerah saya Sagaranten banyak korban Habib. Tadi semua ya. Jadi itulah fakta yang Abah ingin sampaikan. Jadi sadarlah. Tadi semua. Sadarlah. Abah sebenarnya tidak mau ngomong ini. Tapi kalian bertanya. Kalau menurut Abah saya tuh
Saya melihat daripada apa bisikan Roma. Saya mendengar tentang dalil mereka kepada Awas. Ya, luar biasa, kata Abah juga. Mereka itu datang ke rumah, istri saya ada di rumah, dia berani masuk ke dalam rumah. Kalau mereka adalah seorang durian, tidak akan berani. Ya, suaminya nggak ada. Pada saat kami tidak ada, dia datang ke rumah yang ada hanya kaleng-kaleng kue dibawa di tenteng. Coba, lu lihat apa? Ya, inilah sahabat, saudaraku. Walaupun tinggal sedikit, kalian sadarlah, pribumi Nusantara, sadarlah dan pahami bahwa sesungguhnya mereka dimanfaatkan. Dulu dimanfaatkan, dulu waktu zaman di Palestina dimanfaatin, karena mereka adalah Yahudi Ashkenazi. Ya, kemudian zaman Mesir juga dimanfaatkan, mengaku Banu Fatimiyah. Di Afrika Selatan, bahkan orang Yaman yang asli tidak suka juga dengan mereka. Ya, karena Abah ada mahasiswa Yaman yang datang ke rumah, nginap di rumah Abah, dia cerita banyak tentang Fakih Muqaddam, tentang Hadramaut dan lain sebagainya. Jadi kata Abah, tolonglah nggak usah nanya lagi tentang ini, kalian tonton saja. Tetapi kalau nanya ke Abah tentang ini, inilah penegasan Abah. Abah sampai hari ini masih bahkan isbatul yakin. Kalian tidak paham isbatul yakin. Tadi semua ya, bukan lagi adalah sudah mampu dilihat dengan mata batin. Adalah itu saja barangkali siapa. Abah tidak sebutkan yang menanyanya karena ini organisasi. Dia bilang kami bah udah di antara tengah ini, antara, dan kami adalah tinggal kelompok kecil di daerah kami masih mempertahankan. Dan Abah tetap kata Abah juga jangan memusuhi mereka. Secara zati tidak boleh memusuhi mereka. Tujuan kita adalah untuk menyadarkan mereka dan menyadarkan ini sama-sama orang yang tidak takut dosa. Orang-orang yang secara politis menggunakan mereka memang manusia-manusia dari dulu adalah juga perongrong buat negara ini. Ya. Dan mereka yang digunakan sama buruknya. Ya. Maka pahamilah, sadarilah, hidup kita akan berakhir. Tadi semua. Marilah kita buat kisah yang baik di dunia ini. Marilah tadi semua. Ya sebagian dalam surat inna nahyu nuhyil mauta ma qaddamu apa namanya? Wa naktubu ma qaddamu wa asharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hati-hati. Segala apa yang kita lakukan akan dibukukan. Akan dibukukan. Semua ya. Mudah-mudahan buat sahabat-sahabat Abah. Tapi kembali lagi Abah juga menghimbau. Adalah tidak boleh dengan kebencian secara zat. Abah kepada babi aja cinta. Kenapa? Abah melihat Allah pada babi itu. Segala yang wujud adalah dia. Yang hidup itu Allah secara hakikat. Maka tidak boleh kebencian secara pribadi. Kebencian karena kesukuan. Kebencian karena yang kita benci adalah perbuatannya. Kenapa? Karena dia telah merusak Islam di Nusantara. Ya, menghina Rasulullah, menghina pendiri bangsa, menghina tadi semua. Itu saja alasan Abah. Sekali lagi, di sini tidak ada sedikit pun kebencian secara pribadi kepada mereka. Masih ada yang masih suka datang ke Abah, Abah beri uang. Tapi Abah ingatkan kepada mereka, tolong jangan mengaku duriat lagi. Ya, saya akan bantu secara ekonomi. Karena memang kasihan, mereka sekarang udah kehilangan nasibnya, sudah turun tadi semua. Sampai ada yang sudah stres, sakit. Sampai ada yang sudah, sekarang ada yang ikut Abah, tadi bahasanya. Dan dia bilang, bah saya ikhlas, saya tidak mau lagi ngaku Habib. Tadi semua, saya ingin bekerja. Ya, bekerjalah kalian dengan baik. Karena dunia ini adalah tempat kita berkarya. Bukan jual-jual nasab untuk mencari nasib. Bukan. Tadi semua, ya. Semoga Allah bukakan. Karena masalahnya juga kembali hidayah. Sahabat, buat sahabat PWLE, sabarlah. Karena pada dasarnya, manusia tidak bisa menyadarkan siapapun. Manusia, itu tadi. Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat. Kalau tidak diizinkan oleh Allah. Nasi tidak bisa berikan kenyang kalau tidak diizinkan Allah. Api tidak akan panas kalau tidak diizinkan Allah. Dunia ini tentang la tata'arufu zarratun illa biiznillah. Maka paham, tak satu pun makhluk yang punya daya kekuatan di muka bumi ini. Inilah yang harus dikembalikan pada tauhid. Karena mereka sudah khurafat, mereka sudah syirik, dan syiriknya itu sudah Allah bahas di dalam surat At-Taubah ayat 31. Banyak rahib-rahib dari Yahudi, banyak pendeta-pendeta Nasrani yang dituhankan kata Allah. Sekarang juga banyak ulama-ulama yang feodal. Inilah akibat dididik oleh Habib-Habib feodal. Dari gayanya sama, tadi jubahnya gede, tongkatnya buat mengkilat, tapi hatinya busuk. Dari semua ilmunya kosong. Kenapa ilmunya kosong? Hikmahnya tidak dibuka oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Inilah yang Abah ingin sampaikan. Panjenengan sehat semua sekali lagi. Bukan untuk keburukan, bukan untuk kebencian. Tetapi kalau mereka menantang perang kepada Nusantara, putra Nusantara tidak akan pernah sedetik pun akan mundur. Kitalah dari dulu. Ya, semoga bisa dipahami. Sehat semua panjenengan dimanapun. Sekali lagi yang bertanya dari Kalsel, yang bertanya dari Sulawesi, itulah jawaban final dari Abah. Seluruh seolah-olah pan ilmu sudah menolak mereka. Ya, dan perbuatan mereka sudah membuktikan semuanya. Semoga sehat semua. Insya Allah adalah Abah masih di
kita akan kembali adalah nanti ke Bekasi tadi semua, karena selalu kebaikan kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada para habib ini dan mukibinnya. Tadi semua diberikan penyadaran tentang hidayah. Dan susahnya sahabat pada saat bagaimana Nabi ingin Abu Lahab iman dan Abu Thalib kembali. Hidayah itu milik Allah. Kenapa? Disitulah menggambarkan sesungguhnya syafaat itu milik Allah. Allah akan melihat perbuatan apa yang di hatinya. Maka walaupun Nabi sejuta ingin memberikan syafaat, tapi manusianya tidak ingin disyafaati, tidak akan ada. Percaya, satu-satunya pemberi syafaat itu Allah. Tapi Allah kuasakan kepada Rasulullah, kepada orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang hidupnya sudah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sudah ada tapak sujud. Ini bukan tapak sujud yang dipertonjolkan tanpa kesombongan. Tadi semua ya, sombong pada Allah, sombong pada Rasulullah, bahkan menghina ulama-ulama. Dia batalkan nasabnya Abdul Qadir. Dia hina Imam Syafi'i. Coba kalian kiai-kiai masih mengisbat mereka. Saya tidak habis pikir. Tapi saya kembali, ya Allah, ini tentang hidayah. Ditutuplah ulama-ulama ini dari itu melihat kebenaran. Bukan kebenaran sebetulnya, kan sudah ada pulus pada mereka. Itulah ya. Saya sudah tahu siapa Muhyiddin, siapa Yahya, akan termasuk juga. Udah ngerti saya Buyang Sukabumi, udah ngerti semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.